Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ali Kusnanto di kuliah Matematika dan Berpikir Logis ya. Ini kuliah ke-10 tentang solusi SPL dan aplikasinya. Bahan materi yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini adalah bagaimana membentuk SPL dalam bentuk matriks. Kemudian kita akan mencari kekonsistenan dari SPL. Kemudian ada sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPL, yaitu metode eliminasi Gauss dan aplikasi SPL. SPL dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita mempunyai sistem persamaan linear atau SPL, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk matriks. Perhatikan, misalkan diberikan SPL seperti ini ya. Ini adalah SPL secara umum, yaitu SPL dengan M persamaan dan N peubah. Jadi lihat M persamaan itu akan menghasilkan banyaknya persamaan itu ada M buah. N peubah itu akan menghasilkan nanti kolom-kolom dari matriks yang banyaknya ada N. Kalau dituliskan dalam bentuk matriks, maka SPL itu akan terbentuk seperti ini ya. Jadi matriks A itu merupakan matriks koefisien dari SPL. Isinya A11 sampai dengan AMN. Jadi barisnya ada M buah, kolomnya ada N buah ya. Kemudian matriks X ini adalah matriks peubah yang dicari nilainya di dalam SPL, dan B itu ada matriks sisi kanan. Ini isinya juga konstanta. Kemudian kalau matriks A dan matriks B ini dijadikan satu, itu disebut dengan matriks gandeng atau matriks yang diperbesar. Kemudian ada beberapa istilah di dalam SPL, ada yang disebut dengan SPL homogen, itu jika B-nya bernilai 0. Jadi kalau sisi kanannya bernilai 0 semua, SPL-nya disebut dengan SPL yang homogen. Kalau tidak 0, maka tidak homogen. Nah, sebelum kita membahas sistem persamaan linear lebih lanjut, kita akan mereview materi sebelumnya, yaitu tentang operasi baris dasar ya. Operasi baris dasar yang kita miliki itu ada 3. Yang pertama adalah menukar posisi persamaan. Jadi persamaan ke I dan persamaan ke J sebuah matriks ditukar posisinya. Simbolnya adalah EIJ. Kemudian operasi baris dasar yang kedua itu mengalihkan sebuah baris dengan konstanta K yang tidak 0 ya. Jadi K-nya tidak 0, karena kalau dikalikan dengan 0 ya jadi 0 semua. Itu tidak ada artinya ya. Kemudian yang ketiga, operasi baris dasar ketiga yang minggu lalu itu banyak kita gunakan di dalam operasi, itu adalah menambahkan baris ke I dengan K kali baris yang lain ya, atau kalau kita berhubungan dengan SPL ya persamaan yang lain ya. Oke, untuk mengulangi materi kita pekan yang lalu, yaitu tentang operasi baris dasar, kita akan mencoba menerapkan pada matriks A ini. Kita akan lakukan operasi baris dasar terhadap matriks A ini sehingga menghasilkan matriks segitiga atas dengan unsur diagonal utamanya 1. Operasi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengenolkan kolom pertama mulai baris kedua. Jadi kita akan mengenolkan 0, 2, 4, 2, 3 ini ya. Jadi di kolom pertama ya. 0-nya sudah 0, jadi kita nggak perlu melakukan operasi. Sekarang untuk mengenolkan 2, kita lakukan operasi E31 minus 2 diikuti dengan E41 min 3 ya. Kita lakukan operasinya, kita tulis hasilnya. Ini adalah 1 min 24, kemudian ini 0 1 1 3, ini akan menjadi 0 kali min 2, ini akan menjadi minus 3, kemudian ini akan menjadi 5 ya.
kemudian ini akan menjadi minus 8. Kemudian ini akan menjadi 0, kalikan min 3 baris pertama, min 3 tambah 1 ini adalah minus 2, kemudian 6 dikurangi 3, 3 di sini, kemudian min 12 ditambah 4 adalah min 8. Ya. Setelah ini kita akan mengenolkan kolom kedua mulai baris ketiga. Berarti prosesnya adalah E 32 3 dan nanti E 42 kalikan 2. Kita tuliskan matriksnya di sini, yaitu 1 1 min 24, kemudian 0 1 1 3, kemudian ini akan menjadi 0, kemudian ini menjadi 0. Jadi baris kedua dikalikan 3, ini akan menjadi 8, kemudian 9 dikurangi 1, 1, ini akan menjadi 0, kemudian ini akan menjadi 0, kalikan 2, ini akan menjadi 5, kemudian dikalikan 2, 6 dikurangi 8, ini adalah min 2. Nah, kemudian kita akan mengenolkan baris kolom ketiga, baris keempat. Jadi 5 ini akan dinolkan. Prosesnya apa? E 43 dikalikan minus 5/8. Ya. Jadi kalau 8 dikalikan min 5/8, hasilnya min 5, ditambahkan ke sini kan jadi 0 ya. Jadi ini 1 min 24, kemudian ini akan 0 1 1 3, ini tetap 0 0. Kan kita diminta menghasilkan matriks segitiga atas dengan unsur diagonalnya 1, sehingga 8 ini bisa kita lakukan operasi E3 dikalikan 1/8 ya. Sehingga ini 001 kalikan 1/8 dan ini 1/8. Kemudian yang terakhir 0 0, jadi kita masih melihat yang sebelah kiri ya. Min 5/8 ini akan menjadi 0. Terus min 5/8 kali 1, jadi di sini adalah min 5/8 dikurangi 2. Jadi kalau min 5/8 dikalikan 1, kemudian dikurangi, ditambah min 2 ya, dikurangi 2 ya. 2 kalau dijadikan per 8 berarti 16 ini ya. Ya. Sehingga di sini hasilnya adalah min 21/8. Nah, karena diagonal utamanya harus 1, maka proses sekali lagi E4 dikalikan dengan min 8/21 ya, sehingga hasilnya nanti diagonal utamanya akan 1. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang kekonsistenan SPL. Jadi dalam pembahasan 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang kekonsistenan SPL ya. Jadi suatu SPL itu ada yang mempunyai solusi dan ada yang tidak mempunyai solusi. Pada saat kita belajar SPL dengan 2 peubah, kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, maka SPL yang mempunyai solusi itu yang ada titik potongnya kalau digambarkan ya. 2 SPL itu berarti 2 garis. Kalau berpotongan di 1 titik berarti solusinya tunggal, kemudian kalau berpotongan di banyak titik atau berimbit solusinya banyak, ada yang sejajar waktu itu ya. Nah, itu yang disebut dengan kekonsistenan. Kita akan coba pelajari itu lebih lanjut di materi berikut ini ya. Apa yang dimaksud dengan kekonsistenan SPL? Suatu SPL itu dikatakan konsisten bila sekurang-kurangnya memiliki satu penyelesaian, dan dikatakan tidak konsisten bila tidak mempunyai penyelesaian ya. Untuk melihat suatu SPL itu mempunyai penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian, itu menggunakan teorema kekonsistenan seperti ini.
Bila kita mempunyai sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks berordo M kali N, maka SPL ini konsisten jika pangkat dari A itu sama dengan pangkat dari AB. Jadi pangkat AB itu adalah matriks gandeng ya, atau matriks yang diperbesar. Kemudian pangkatnya itu sama dengan pangkat A, maka dia SPL-nya konsisten. Selanjutnya, jika pangkat A-nya itu sama dengan N, perhatikan N itu adalah banyaknya peubah dari SPL. Kalau dituliskan di matriks A, berarti N itu adalah banyaknya kolom dari matriks A ya. Jika pangkat A-nya sama dengan N, maka SPL tersebut mempunyai penyelesaian tunggal. Jika pangkatnya kurang dari N, maka SPL tersebut mempunyai banyak penyelesaian ya. Dan perlu dicatat ini bahwa N itu adalah banyaknya peubah dalam SPL, dan itu sama dengan banyaknya kolom dari matriks. Nah, sekarang kita lihat hubungan pangkat matriks dan kekonsisten SPL ya. Kita tahu bahwa jika PA sama dengan PAB sama dengan N, maka SPL-nya itu konsisten. Nah, PA sama dengan PAB itu ada yang nilainya sama dengan N, ada yang nilainya kurang dari N. Jika nilainya sama dengan N, maka penyelesaiannya tunggal. Jika nilainya kurang dari N, ya, PA sama dengan PAB, maka penyelesaiannya banyak. Kalau dia tidak sama, ya tidak konsisten. Tidak konsisten itu artinya tidak mempunyai penyelesaian. Oke, kita coba lihat. Kita praktekkan di dalam bentuk matriks yang diperbesar. Di sebelah kiri itu adalah SPL ya. Di tengah, bagian tengah itu adalah matriks yang diperbesar. Kemudian kita lihat pangkatnya ya. Pangkat kan materi pekan yang lalu ya, kita sudah bisa mencari pangkat ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah matriks, kemudian ingin dicari pangkatnya, maka yang kita lakukan adalah melakukan operasi baris dasar, sehingga matriksnya berbentuk segitiga atas atau seperti segitiga atas ya. Jadi ini misalkan SPL ini, kalau dituliskan dalam matriks yang diperbesar atau matriks gandengnya bentuknya seperti ini. Nah, contoh yang diberikan di sini, ini bentuk matriks A-nya sudah segitiga atas ya. Di bawah diagonal utama sudah dipilih sengaja memang 0 semua supaya kita langsung bisa menghitung pangkatnya. Kalau ditanya berapa pangkat dari matriks A ya. Jadi yang depan itu adalah A. Kemudian kalau yang 376 itu adalah B-nya. Jadi kalau mencari pangkat A, berarti kita nggak perlu harus melihat yang 376 ini nggak usah dilihat. Yang dilihat hanya 3 kolom pertama saja untuk mencari pangkat A ya. Jadi anggap ini ditutup saja untuk mencari pangkat. Sehingga berapa pangkatnya? Maka kita lihat banyaknya baris yang tidak 0 semua itu 1, baris pertama tidak 0 semua, baris kedua tidak 0 semua, baris ketiga juga tidak 0 semua. Sehingga pangkatnya 3. Itu kalau mencari pangkat A. Bagaimana mencari pangkat AB? Ya ini dilihat seluruhnya. Ini dianggap sebagai satu buah matriks. Satu buah matriks. Kemudian kita juga lihat berapa banyaknya baris yang tidak 0 semua. Maka ini 1, 2, 3. Berarti pangkat AB-nya juga 3. Artinya apa? Di kasus yang pertama ini pangkat A ini sama dengan pangkat AB. Dan berapa pangkatnya? Pangkatnya adalah 3. Berarti PA sama dengan PAB sama dengan N. Jadi kesimpulannya apa? SPL-nya konsisten, kemudian SPL ini mempunyai penyelesaian tunggal. Ya. Nah, bagaimana mencari penyelesaiannya? Nanti di bagian belakang akan dipelajari. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Ya. Kasus yang kedua diberikan bentuk matriks yang diperbesar, itu seperti yang di kolom kedua ini ya. Matriksnya ini. Perhatikan, baris terakhir nilainya adalah 000. Jadi A-nya di baris terakhir 000. Tetapi kalau kita pandang sebagai matriks AB, maka baris ketiga ini tidak 0 semua. Sehingga yang terjadi apa? Pangkat dari A itu 2. Ya.
ya. Pangkat A-nya adalah 2. Karena apa? Baris yang tidak nol semua kan ada 2, 1, 2. Kemudian pangkat dari AB itu 3. Karena baris yang ketiga tidak nol semua. Sehingga SPL yang bentuk matriks diperbesarnya seperti ini, itu SPL yang tidak konsisten dan tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa? Karena kalau ini kita kembalikan ke bentuk SPL-nya sebelah kiri ya. Jadi ini adalah matriks diperbesar, kemudian kalau dituliskan dalam bentuk SPL-nya itu berarti kan sebelah kiri ini. Baris pertama 1, 2, 3, 4 itu kan 1X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 4 ya. Kemudian 2Y ditambah Z sama dengan 5. Kemudian 0 sama dengan 6. Nah yang membuat dia tidak konsisten itu adalah baris terakhir. Baris terakhir itu artinya kan 0X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan 0. 0 sama dengan 6 itu sesuatu yang salah. Jadi tidak konsisten. Kemudian kasus yang ketiga ya. Jadi materi yang diperbesarnya kita lihat kalau ditanya berapa pangkat dari A di kasus yang ketiga ini, maka jawabannya ada 2. Berapa pangkat dari AB? Maka jawabannya 2 juga kan. Kita lihat baris terakhir 0 semua. Ini kalau kita kembalikan ke SPL itu di sebelah kirinya ini SPL-nya. Dan baris terakhir kan 0 sama dengan 0 dan itu selalu benar. Sehingga pangkat A sama dengan pangkat AB sama dengan 2, kesimpulannya SPL-nya konsisten dan penyelesaiannya banyak. Oke, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan sistem persamaan linear seperti yang tertulis di sini. Ya, X tambah Y ditambah KZ sama dengan 2. 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan K. Dan 2X tambah 3Y min Z sama dengan 1 ya. Jadi di sini ada K, suatu konstanta. Kemudian kita diminta menentukan nilai K berapa agar SPL mempunyai solusi tunggal, solusi banyak dan sebagainya ya. Jadi caranya bagaimana? Kita coba tuliskan SPL-nya dalam bentuk matriks yang diperbesar. Jadi ini 1, 1, K, kemudian sisi kanannya 2, kemudian ini 3, 4, 2, kemudian K, kemudian 2, 3, min 1, 1 ya. Ini kita batasi. Ini adalah matriks yang diperbesarnya. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita lakukan operasi baris dasar sehingga matriks yang sebelah kiri, matriks A-nya ini berbentuk segitiga atas. Jadi proses pertama yang kita lakukan adalah E21 min 3 dan E31 min 2. Dan ini akan menghasilkan, ya kita tuliskan matriksnya. Ini 1, 1, K, kemudian 2, ini tidak berubah ya. Kemudian ini akan menjadi 0. Min 3 ditambah 4, ini akan menjadi 1. Kemudian min 3K ditambah 2. Berarti 2 dikurangi 3K di sini. Kemudian berikutnya adalah K dikurangi 6 ya. Di sini K dikurangi 6. Kemudian baris ketiga ini akan menjadi 0. Kemudian dikalikan min 2 berarti ini akan menjadi 1. Dikalikan min 2, min 2K berarti min 1 dikurangi 2K. Kemudian yang berikutnya ini adalah min 4 ditambah 1 min 3. Operasi berikutnya mengenolkan 1 ini ya, 1 ini dinolkan. Jadi prosesnya apa? E32 kali min 1. Sehingga matriks hasilnya kita tuliskan ini 1, 1, K, 2. Ya, ini batasnya kita kasih garis gini ya. Ya. Kemudian baris kedua tidak berubah, 0, 1, 2 min 3K. Ini adalah K dikurangi 6. Nah, baris yang ketiga ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0.
Kemudian dikalikan min 1 di sini, berarti ini akan menjadi 3K. Ini akan menjadi min 2. 3K dikurangi 2K, ini akan menjadi K. Berarti ini adalah K dikurangi 3. Oke, ini batasnya. Kemudian yang di sini dikalikan min 1, ini akan menjadi min K. 6 dikurangi 3, berarti ini adalah 3 min K. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, SPL mempunyai solusi tunggal jika pangkat dari A-nya itu 3, itu terjadi jika K-3-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi pertanyaan A, ini ya, kita lihat bagian sini, K-3. Jika K-3-nya tidak sama dengan 0, maka pangkat dari A itu akan sama dengan 3. Dan ini otomatis sama dengan pangkat dari AB. Jadi, agar solusinya tunggal, maka apa? Ini K-nya tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang B mempunyai solusi banyak. Jika terjadi K-3 sama dengan 0, dan 3 min K juga sama dengan 0. Jadi yang dua suku ini, dua-duanya sama dengan 0. Berarti artinya apa? Dua-duanya kan dipenuhi K sama dengan 3 ini ya. Jadi ini dipenuhi oleh K sama dengan 3. Jadi solusi banyak jika bagaimana? Jika K-nya sama dengan 3. Kemudian pertanyaan C. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kalau K-nya tidak sama dengan 3 solusinya tunggal, kalau K-nya sama dengan 3 solusinya banyak, berarti yang tidak mempunyai solusi ya nggak ada kemungkinan lain ya. Agar tidak mempunyai solusi, berarti tidak mempunyai K yang memenuhi solusi. Itu berarti kan yang depan K-3 sama dengan 3, kemudian yang belakang tidak sama dengan 3, jadi bertentangan. Tidak ada K yang memenuhi. Tidak ada K yang memenuhi. Itu ya, ini untuk pengayaan materi ya, supaya tambah paham. Oke, berikutnya kita akan membahas suatu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang disebut dengan metode eliminasi Gauss. Metode ini ditemukan oleh Gauss tentunya ya, karena namanya eliminasi Gauss. Nah, metode yang digunakan seperti apa? Jadi, misalkan kita mempunyai sistem persamaan linier AX sama dengan B. Jadi, SPL-nya AX sama dengan B, ordonya adalah M kali N, ordo A-nya. Maka yang dilakukan adalah dibuat matriks yang diperbesar, AB, kemudian lakukan operasi baris dasar, menghasilkan matriks CD. Jadi dari matriks yang diperbesar AB menghasilkan matriks CD. Dan dari konsep SPL dan operasi baris dasar, maka solusinya itu tidak akan berubah ya. Solusi SPL AX sama dengan B akan sama dengan solusi SPL CX sama dengan D. Ya, itu sama. Nah, sekarang kita akan lihat secara khusus matriks C-nya. Jika matriks C-nya berbentuk segitiga atas ya, bentuknya seperti ini. Jadi dari diagonal utamanya itu dari unsur A11 sampai dengan ANN ya. Sampai terakhir seperti ini. Matriks segitiga atasnya seperti ini ya. Ini kita sebut kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, kadang matriks segitiga atasnya bentuknya seperti ini ya, mirip dengan matriks segitiga atas. Unsur di bawahnya itu 0 ya, 0 semua. Jadi kalau kita sudah belajar pangkat kemarin, ini pangkat A sama dengan pangkat AB ya. Sebelah kiri ini juga pangkat A sama dengan pangkat AB. Yang sebelah kiri ini solusinya tunggal, yang sebelah kanan ini kasus kedua ini solusinya banyak. Dan nanti kasus yang ketiga,
Yang sebelah kiri itu ada nolnya di bagian baris paling bawah, tetapi di sebelah kanannya tidak nol. Maka SPL seperti ini tidak mempunyai solusi. Oke, jadi dari gambar ini yang tidak diarsir ini nilainya adalah 0 ya. Oke, sehingga langkah di dalam metode eliminasi Gauss, kalau kita tuliskan, yang pertama, tulis matriks yang diperbesar. Kemudian yang kedua, lakukan serangkaian operasi baris dasar menghasilkan matriks CD, ya, dari AB menjadi CD. Kemudian dilihat matriks C-nya dan D-nya itu bentuknya seperti kasus 1, kasus 2, atau kasus 3 yang barusan kita pelajari. Nah, jika matriks CD merupakan matriks seperti pada kasus 1 atau 2, maka SPL-nya akan konsisten. Tetapi jika seperti kasus ketiga, maka SPL-nya tidak konsisten. Nah, untuk menyelesaikan SPL yang konsisten, maka lakukan dengan substitusi mundur. Jadi peubah terakhir dulu yang dicari, baru peubah sebelum-sebelumnya. Ya, kita coba ambil contoh. Misalkan diberikan SPL seperti ini. Ya. SPL seperti ini, maka langkah pertama adalah membuat matriks yang diperbesar. Jadi, ini adalah matriks yang diperbesar. Kemudian lakukan operasi baris dasar. Jadi kita mengenolkan ini ya. E21 min 2 dan E31 min 1. Nah, kebetulan dengan dua operasi baris dasar terbentuk matriks segitiga atas ya. Biasanya kan 3 kali ya. Ini memang contohnya dibuat 2 kali, ini sudah menghasilkan matriks segitiga atas. Berarti langkah OBD-nya sudah selesai sampai di sini saja ya. Bentuk matriks yang diperbesar yang terakhir ini kan artinya kalau dibaca, ini X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 4. Kemudian 0X ya, berarti kan min 2Y ditambah 7Z itu sama dengan 3, dan 6Z sama dengan 6. Kemudian untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, lakukan substitusi mundur. Substitusi mundur artinya kita baca baris yang ketiga ini dulu. Dari baris yang ketiga ini kan artinya 6Z sama dengan 6. Sehingga ketemu Z-nya 1. Jadi langsung ketemu Z-nya lebih dulu ya. Jadi kenapa disebut substitusi mundur? Karena kita mendapatkan Z dulu, baru hasil ini disubstitusikan ke persamaan kedua. Dari baris kedua diperoleh min 2Y ditambah 7Z sama dengan 3. Dan kalau kita substitusikan Z-nya sama dengan 1, nanti akan diperoleh 2Y sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, dari hasil Z sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 disubstitusikan di persamaan pertama. X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 4. Dan akan diperoleh X-nya sama dengan 3. Maka nilai X, Y, Z sama dengan 3, 2, 1 itu disebut dengan solusi dari sistem persamaan linear. Solusi atau penyelesaian. Dan ini solusinya tunggal ya. Karena kalau kita perhatikan pangkatnya, pangkat dari A itu 3, pangkat dari AB juga 3. Jadi solusinya tunggal, yaitu X, Y, Z sama dengan 3, 2, 1. Oke, contoh berikutnya. Misalkan diberikan sistem persamaan linear seperti ini. Kita buat matriks yang diperbesarnya. Ini matriks yang diperbesarnya. Kemudian kita lakukan operasi baris dasar. Sehingga matriks A-nya berbentuk segitiga atas ya. Kita lakukan E21 min 2 dan E31 min 1. Nanti akan diperoleh matriks berikutnya ini. Dan yang ketiga E32 min 1 akan diperoleh hasil yang terakhir seperti ini. Sekarang perhatikan, kalau kita ditanya berapa pangkat dari A, maka jawabannya adalah 2. Berapa pangkat AB, maka jawabannya juga 2. Berarti SPL ini mempunyai solusi banyak. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusi dari SPL yang memiliki solusi banyak ini? Maka cara yang paling umum digunakan adalah dengan memisalkan salah satu
peubah yang dicari itu dengan sembarang bilangan real ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat baris kedua, ya kita akan coba selesaikan persamaan baris kedua ini, tapi dengan memisalkan bahwa Z-nya adalah T untuk setiap T anggota bilangan real. Artinya apa? Z-nya nanti bisa diisi dengan sembarang bilangan real T ya. Nah, dengan mengisi Z sama dengan T, maka dari persamaan kedua akan diperoleh min Y ditambah 7T sama dengan 5. Sehingga Y-nya sama dengan 7T dikurangi 5. Nah, dari Z sama dengan T dan Y sama dengan 7T min 5, kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan baris pertama itu artinya kan X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 4. Jadi kalau T-nya disubstitusi, jadi X-nya adalah 4 min 2Y plus 3Z, jadi X-nya 4 min 2 kali 7T min 5 ditambah 3T. Hasilnya adalah min 11T ditambah 14. Sehingga solusinya berbentuk apa? Dalam hal ini solusinya masih ada peubah bebasnya ya. Jadi X Y-nya sama dengan ini min 11T plus 14, Y-nya 7T min 5, dan Z-nya T. Atau dituliskan dalam bentuk matriks yang dipisah peubah-peubahnya ya, ada T-nya itu seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari solusi yang lain ya, mencari solusi-solusinya. Jadi solusinya contohnya apa? Kalau T-nya ini kita isi 0, T-nya kita ganti bilangan 0, maka X, Y, Z-nya adalah 14 min 5, 0. Itu adalah salah satu solusi ini. Kalau T-nya kita isi angka 1, maka X, Y, Z-nya adalah 3, 2, 1. Ya. X, Y, Z-nya 3, 2, 1. Itu juga salah satu solusi. Sehingga kenapa solusinya ini banyak? Karena T-nya bisa kita ganti sembarang bilangan real. Ya, jadi banyaknya tak terhingga. Sembarang bilangan real, kalau kita masukkan ke persamaan terakhir ini, maka kita akan mendapatkan solusinya dalam bentuk X, Y, Z. Ya. Oke, kita lanjutkan contoh 3 ya. Diberikan sistem persamaan linear seperti ini. Seperti tadi kita buat matriks yang diperbesar, kemudian kita lakukan operasi baris dasar ya. Setelah dilakukan operasi baris dasar, maka hasilnya seperti ini. Lihat. Jadi baris terakhir itu untuk A-nya 0 semua, tapi yang B-nya tidak 0. Sehingga kalau ditanya berapa pangkat A? Jawabannya 2. Berapa pangkat AB? Jawabannya adalah 3. Jadi PA tidak sama dengan PAB, dan ini menghasilkan SPL yang tidak konsisten dan dia tidak mempunyai solusi. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear ya, maka kita coba lihat beberapa aplikasi ya. Yang pertama, ini masalah panen kelapa yang efisien. Jadi intinya di dalam aplikasi ini kita akan mempunyai permasalahan ya, masalahnya, kemudian kita modelkan dalam model matematik, dan masalah yang kita bahas ini adalah masalah yang dimodelkannya dalam bentuk sistem persamaan linear. Setelah itu tinggal diselesaikan ya. Nah, permasalahan utama yang paling sulit adalah memodelkan dalam bentuk sistem persamaan linear. Kalau sudah termodelkan ini, maka mencari penyelesaiannya akan lebih mudah. Oke, kita lihat permasalahannya. Seorang petani yang sukses mempunyai 3 kebun yang sangat luas, yaitu kebun A, B, dan C, yang masing-masing ditanami pohon kelapa. Dalam sehari, untuk memanen 1 hektar kebun A diperlukan 8 orang kuli, 2 orang mandor, dan 1 mobil pengangkut. Untuk memanen 1 hektar kebun B diperlukan 5 orang kuli, 3 orang mandor, dan 3 mobil pengangkut. Sedangkan untuk memanen 1 kebun C diperlukan 10 orang kuli dan 3 mobil pengangkut. Jika petani tersebut memiliki 74 orang kuli, 18 orang mandor, dan 20 buah mobil pengangkut, tentukan luas masing-masing kebun dalam hektar yang harus dipanen dalam sehari agar aset yang dimiliki petani tersebut termanfaatkan seluruhnya. Jadi intinya ini lahannya luas sekali ya.
Kemudian dia memiliki 74 kuli, 18 mandor, dan 20 mobil. Ini ingin dimanfaatkan semuanya. Jadi 74 orang kuli itu harus dipakai semua, 18 orang mandor itu harus dipakai semua, dan 20 buah mobil pengangkut dipakai semua. Sehingga permasalahannya adalah permasalahan SPL. Kemudian di dalam menyelesaikan SPL ini, di dalam menyelesaikan aplikasi ini, maka kita harus menentukan peubah. Jadi langkah pertama kita harus membuat peubah. Bagaimana menentukan peubahnya? Maka kita lihat ya, paling mudah yang ditanya apa sih di dalam soal ini ya. Nah, kita lihat pertanyaan itu biasanya di baris-baris terakhir ini ya. Coba lihat ini, tentukan luas masing-masing kebun yang harus dipanen dalam sehari agar aset yang dimiliki tadi terpakai semua ya. Jadi agar kulinya, mandornya, dan mobilnya terpakai semua. Jadi itu permasalahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini biasanya akan lebih mudah kalau kita membuat tabel ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Langkah pertama itu adalah menyusun peubah. Peubahnya misalkan kita beri nama X, Y, Z, maka X-nya itu bisa kita pilih sebagai luas lahan yang dipanen pada kebun A dalam hektar. Kemudian Y-nya adalah luas lahan yang dipanen pada kebun B dalam hektar, dan Z-nya adalah luas lahan yang dipanen pada kebun C dalam hektar. Langkah pertama itu ya. Kemudian langkah kedua itu menyusun permasalahan ceritanya. Nah, itu akan mudah kalau kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini adalah peubah X, peubah Y, peubah Z, itu yang menyatakan luas lahan yang dipanen. Kemudian di dalam memanen tadi yang terlibat adalah kuli. Jadi kita tuliskan di sebelah kiri. Di sini kuli, mandor, dan mobil pengangkut. Saya tulis mobil saja di sini. Kemudian jumlah kuli yang dilibatkan itu ada 74, itu kita tulis di kolom paling kanan. Ya. Jumlah mandor 18 dan jumlah mobil 20. Ya. Nah, kemudian baru kita lihat untuk memanen satu lahan kebun A, ya, dalam hal ini X, dibutuhkan 8 kuli, 2 mandor, dan 1 mobil pengangkut. Kemudian untuk yang kebun B itu dibutuhkan 5 kuli, 3 mandor, dan 2 mobil pengangkut. Sedangkan untuk lahan C atau peubah Z-nya itu adalah 10 kuli, mandornya tidak ada, berarti kita isi 0 di sini, dan 3 mobil pengangkut. Nah, dari sini sudah terlihat SPL yang kita definisikan itu bisa dituliskan dalam bentuk ini. 8X ditambah 5Y ditambah 10Z itu sama dengan 74. Kemudian 2X ditambah 3Y itu sama dengan 18. Dan X ditambah 2Y ditambah 3Z itu sama dengan 20. Ya, itu SPL-nya. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan SPL yang dimaksud ya. Oke, kita buat matriks yang diperbesar dari SPL tersebut. Kita tuliskan di sini matriks yang diperbesar itu adalah 8, 5, 10, kemudian sisi kanannya adalah 74, kemudian 2, 3, 0, 18, kemudian 1, 2, 3, 20. Ya, ini adalah matriks yang diperbesar. Kemudian kita lakukan operasi baris dasar. Nah, operasi baris dasar yang pertama yang harus kita lakukan adalah menukar
baris. Karena apa? Lihat ya, di sini ini unsurnya 8. Ini kalau dipakai sebagai pengali, ini nanti akan berhubungan dengan pecahan ya. Jadi kita tukar aja baris pertama dengan baris ketiga. Jadi langkah pertama itu adalah E13, supaya OBD berikutnya itu tidak terlalu rumit ya, tidak berhubungan dengan pecahan. Kemudian ini tetap ya, baris kedua 2, 3, 0, 18, dan ini adalah 8, 5, 10, 7, 4. OBD-nya berikutnya adalah berarti E21 min 2 dan E31 min 8 ya. Kita tuliskan di sini. Berarti baris pertama tetap 1, 2, 3, 20 tetap. Ini akan menjadi 0. Berarti di sini min 1, di sini min 6, di sini min 22 ya. Oke, jadi di sini 0 karena min 2 kali 1 kan 0. Min 2 kali 2 adalah min 4. Min 4 ditambah 3, min 1. Min 2 kali 3, min 6, dituliskan min 6 di sini. Min 2 kali min 20, min 40, ditambah 18, min 22 itu ya. Kemudian di sini ini akan menjadi 0. Kemudian min 8 kali 2, min 16 ditambah 5, itu min 11. Kemudian min 8 dikalikan 3, min 24, ditambah 10, itu minus 14. Kemudian yang terakhir min 8 kali 20, min 160 ditambah 74, berarti minus 86 ya. Kemudian kita lakukan operasi baris dasar lagi. E32 dikalikan min 11 ya, untuk mengenolkan ini, untuk mengenolkan min 11 ini dinolkan. Oke, hasilnya kita tuliskan. Baris pertama tidak berubah, 1, 2, 3, 20 tidak berubah. Baris kedua tidak berubah. Nah, baris ketiga ini berubah, ini akan menjadi 0, ini juga menjadi 0. Kemudian min 6 kali min 11 berarti 66, dikurangi 14 berarti 56. 52 dikurangi 52 ya. Kemudian min 22 dikalikan min 11 itu 242, dikurangi 86 berarti 156. Oke, itu bentuk terakhirnya. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita lakukan substitusi mundur. Jadi dengan substitusi mundur kita peroleh dari baris ketiga itu 52 Z sama dengan 156, berarti Z-nya akan ketemu 156 dibagi 52 itu 3 ya. Kemudian berikutnya dari baris kedua berarti itu minus Y min 6Z sama dengan minus 22. Y-nya kita pindah ke kanan, jadi Y-nya minus 6 kali Z minus 18 ya. Min 22 berarti pindah ke kiri plus 22. Y-nya akan ketemu 4. Kemudian dari baris pertama X ditambah 2Y ditambah 3Z itu sama dengan 20. Berarti X-nya sama dengan 20 dikurangi 2 kali Y, Y-nya 4. Berarti ini dikurangi 8. Dikurangi 3Z, berarti dikurangi 9. Maka ini hasilnya sama dengan 3 ya. Jadi kalau kita tuliskan ya, X, Y,
Z itu sama dengan X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 3. Sehingga kesimpulannya apa? Jadi luas lahan A yang dipanen itu adalah 3 hektar. Luas lahan yang dipanen kebun A itu adalah 3 hektar, kebun B itu 4 hektar, dan kebun C itu 3 hektar. Itu jawabannya ya. Oke, berikutnya kita lihat aplikasi yang kedua. Masalah pengangkutan barang. Sebuah perusahaan distributor barang akan mendistribusikan barang dari 2 gudang. Gudang pertama terletak di kota A yang memuat 40 satuan barang, sedang gudang yang terletak di kota B memuat 30 satuan barang. Barang-barang tersebut akan didistribusikan ke kota C dan D. Kemudian kota C membutuhkan 20 satuan barang dan kota D membutuhkan 50. Ya. Jadi kalau kita lihat ada kota A dan kota B. Ini ya. Kemudian barang ini akan diangkut ke kota C dan kota D gitu ya. Jadi yang A itu ada 40 di sini. Yang B itu 30. Kemudian akan diangkut ke kota C. C-nya 20 dan D-nya 50 ya. Jadi kalau di total 40 tambah 30 kan 70. Jadi barang yang diangkut 70, kemudian didistribusikan jumlahnya 72 ya. Jadi ada yang dari A ini dibawa ke C, ada yang dari A dibawa ke D gitu. Ada yang dari B dibawa ke C, ada yang dari B dibawa ke D. Ya, itu permasalahannya. Kemudian ongkos pengangkutan barang dari A ke kota C Rp2.000. A ke D 1.000, B ke C 3.000, dan B ke D 1.000. Kemudian sudah dihitung bahwa biaya minimum pengangkutan barang tersebut 90.000 ya. Jadi udah fix minimumnya 90.000, jadi tidak usah dicari minimumnya, sudah ditetapkan ya. Karena ini sudah ditetapkan berarti sama dengan, maka masalahnya adalah masalah SPL. Nah, karena ini masalah SPL, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari peubah. Ya. Peubahnya apa? Kita coba lihat. Ini yang ditanyakan apa sih? Kita lihat kalimat terakhir. Tentukan banyaknya barang yang diangkut dari kedua gudang ke kota C dan D, agar biaya pengangkutan minimum terpenuhi. Jadi intinya, berapa sih barang yang diangkut dari kota A ke kota C, dari kota A ke kota D, dari kota B ke kota C, dan dari kota B ke kota D. Oke, ini jawabannya ya. Jadi langkah pertama tadi kita menyusun peubah yang terlibat. Kita lihat, kita pilih X1 itu adalah banyaknya barang yang diangkut dari gudang A ke gudang C. Ya. Jadi kalau kita tulis ini ada gudang A, maka X1 itu dari A ke C ya, ke gudang C. Gudang A di kota A, gudang B di kota B, gudang C kota C, gudang D di kota D gitu ya. Jadi ada X1, X2, X3, X4. X2, X3, X4. Dan kalau kita lihat di gudang A itu ada 40, gudang B ada 30, seperti yang sudah kita tuliskan tadi ya. Ini dituliskan lagi di sini supaya lebih jelas.
Kemudian sekarang diberi simbol. Jadi di sini itu X1 di sini. Kemudian X2 itu yang biru ini. X3 itu yang merah dan X4 yang hijau. Ya. Kemudian tadi ada biayanya kita tuliskan juga 2000, 3000, 1000 dan 1000. Nah, sekarang membentuk SPL-nya ya. Membentuk SPL-nya tidak seperti permasalahan yang pertama tadi, itu kita buat tabel dan langsung kelihatan. SPL-nya seperti apa kelihatan. Kalau ini tidak langsung kelihatan ya. Tapi dari hubungan-hubungan yang terjadi, kita mempunyai sistem persamaannya. Misalkan gini, di gudang A itu ada 40. Ya. Barang yang keluar dari gudang A tadi apa? Yaitu X1 dan X2. Jadi X1 itu yang dibawa ke gudang C, dan X2 itu yang dibawa ke gudang D. Dan jumlahnya adalah 40. Sehingga artinya apa? X1 ditambah X2 itu 40. Ya. Itu yang dituliskan di sini. Jadi X1 tambah X2 40. Dari mana ini? Dari ini gudang A, ini ada 40. Kemudian didistribusikannya X1 itu ke gudang C dan X2 gudang D. Nah, berikutnya sama juga. Jadi yang masuk ke gudang C misalkan ya. Yang masuk ke gudang C itu adalah X1 dan X3. Berarti X1 ditambah X3 itu adalah 20 ya. Jadi kalau kita lihat yang masuk ke gudang C itu 20 dan itu adalah X1 dan X3. Kemudian yang keluar dari gudang B itu adalah X3 dan X4, berarti X3 ditambah X4 itu banyaknya 30, yaitu persamaan ketiga. Kemudian yang masuk ke gudang D itu 50, berarti X2 ditambah X4 itu 50. Kemudian biaya pengangkutan yang minimum itu juga memenuhi sebuah persamaan, yaitu 2000 kali X1, karena X1 itu ada 2000 X1 tambah 1000 X2, ditambah 3000 X3, ditambah 1000 X4 sama dengan 90.000 ya. Nah, persamaan terakhir itu bisa disederhanakan nanti ya menjadi 2X1 ya, ditambah X2 ditambah 3X3 ditambah X4 ya sama dengan 90 ya. Itu persamaan ketiga. Nah, kita akan coba selesaikan. Dari kita akan membentuk matriks yang diperbesar ya. Jadi X1, X2 berarti nanti 1, 1, X3, 4-nya kan 0 nih, 1, 1, 0, 0, 40. Dari persamaan kedua nanti 1, 0, 1, 0, 20 ya. Persamaan ketiga ini X3 berarti kan X1, X2 nya 0, jadi 0, 0, 1, 1, 30 ya. Nanti ini 01, 01, 50. Nanti persamaan kelima ini jadi ada 5 buah persamaan ya. Oke, kita tuliskan matriks yang diperbesarnya. Kita tuliskan di sini. Jadi 1, 1, 0, 0, 40 ya, yang tadi ya. Kemudian persamaan kedua tadi, persamaan kedua itu 1, 0, 1, 0, 20 ya. Persamaan ketiga tadi 0, 0, 1, 1, 30. Persamaan keempat 01, 01, 50. Ada persamaan kelima yaitu 2, 1, 3, 1, 90. Oke, ini batas matriksnya. Ya. Jadi matriks A-nya itu 5 kali 4. Nah, sekarang seperti biasanya ya, jadi kita lakukan operasi baris dasar,
Sehingga kita mengenolkan ini dan mengenolkan yang di sini, ini dinolkan. Ya. Jadi prosesnya adalah E 21 min 1 dan E 51 min 2. Kita tuliskan matriksnya, hasilnya. Baris pertama tidak berubah. Ini 40. Baris kedua berubah ya. Ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi min 1. Ini tetap 1, 0. Dikalikan min 1, min 40 ditambah 20, min 20. Kemudian baris ini tetap. Baris keempat juga tetap. Baris kelima berubah. Jadi ini akan menjadi 0. Baris pertama kalikan min 2. Min 2 ditambah 1, ini akan menjadi min 1. Kemudian ini 3. Kemudian di sini 1 ya. Ini tadi ini 1. Ya. 0, min 1, 3, 1. Kemudian di sini kalikan min 2, jadi min 80. Min 80 ditambah 90, maka ini 10. Oke, ini matriksnya. Berikutnya. Selanjutnya kita mengenolkan kolom kedua ya. Kolom kedua ini kita akan mengenolkan ini, 1 ini, 2 ini yang dinolkan. Sehingga prosesnya adalah E 42 kali 1 dan E 52 kali min 1. Matriksnya kita tuliskan di sini. Baris pertama tetap 1, 1, 0, 0, 40. Baris kedua tetap 0, min 1, 1, 0, min 20. Baris ketiga juga tidak berubah, jadi 0, 0, 1, 1, 30. Baris keempat berubah ya, 0 ini akan menjadi 0, E421 berarti ini akan menjadi 1. Ya. Kemudian ini menjadi 1. Terus E421 berarti 50 dikurangi 20, ini akan menjadi 30. Kemudian baris kelima berubah, ini 0, ini 0, E52 ya, 52 kali 1, 1, 52 min 1, min 1, jadi 3 dikurangi 1, itu di sini 2, kemudian di sini 1 ya, karena yang dikalikan di atas 0. Kemudian ini adalah E52, jadi min 20 menjadi 20 ditambah 10 menjadi 30 di sini. Oke, itu matriks berikutnya. Kita masih perlu mengenolkan lagi, yaitu di kolom ketiga. Ini dinolkan, kemudian ini juga dinolkan. Jadi prosesnya adalah E43 sekarang kali min 1 dan E53 kali min 2. Kita tuliskan matriksnya. Baris pertama tidak berubah, 1, 1, 0, 0, 40. Baris kedua tidak berubah. Baris ketiga tetap. Baris keempat, lihat ini akan menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua ya. Baris yang 0 semua ini boleh dihilangkan ya. Masih tetap seperti ini juga nggak apa-apa, tapi kan nggak masuk perhitungan ya. Kemudian ini akan menjadi 0, 0. Di sini akan menjadi 0. Kemudian E53 min 2 ya.
min 2 tambah 1 ini akan menjadi min 1. Kemudian min 2, min 60 tambah 30 ini adalah min 30. Ya. Ya, baris ini bisa dihilangkan ya, atau kalau mau di OBD kan ya ini ditukar dengan ini juga boleh saja ya. Tapi tidak berpengaruh terhadap perhitungan berikutnya. Nah, dari sini kita bisa melakukan substitusi mundur ya. Substitusi mundur. Kita mencari X4 lebih dulu. Dan ini diperoleh dari persamaan kelima itu. Itu kalau kita terjemahkan itu adalah minus X4 sama dengan min 30. Jadi artinya apa? Dari sini kita dapatkan X4 itu sama dengan 30. Kemudian persamaan keempat nol semua, enggak, kita hilangkan saja. Persamaan ketiga. Persamaan ketiga artinya X3 ditambah X4 itu sama dengan 30. Oh, berarti dari sini ya X3-nya jadi sama dengan 0 ya. 0 ditambah 30. Kemudian dari persamaan kedua, ini nanti minus X2 ditambah X3 itu sama dengan min 20. X3-nya 0, berarti X2-nya sama dengan 20. Ya. Kemudian dari persamaan pertama, X1 ditambah X2 itu sama dengan 40. Ya. Berarti dari sini kita akan mendapatkan X1 itu sama dengan 20 juga ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita tuliskan X1, X2, X3, X4 itu sama dengan 20, 0, dan 30. Jadi artinya banyaknya barang yang didistribusikan dari gudang A ke gudang C itu adalah 20 satuan barang dan seterusnya ya. Ini adalah jawabannya. Oke, sampai di sini teman kita. Kalau pengen tahu lebih lanjut itu bisa dicari ya buku Aljabar Linier ya, karangannya Howard Anton, atau buku lain. Selain buku tersebut juga nggak apa-apa ya. Banyak sekali buku yang menjadi referensi. Nah, biasanya judulnya salah satunya adalah Aljabar Linier ya, atau Linear Algebra. Oke, sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa mengerjakan tugas kelompok ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Nanti bagaimana pembagian kelompoknya itu tergantung pada dosen masing-masing di kelas. Sampai ketemu lagi.